Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan PT Agi Kedarta. Kali ini saya kembali berbagi resep dan tip yang pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang donat yang layak dijual di pasaran. Jadi donat ini bukan donat premium banget, tapi juga bukan donat yang murah banget. Jadi saya ada tiga macam. Jadi ada donat ring, nanti yang tengahnya bulat, terus ada donat mini seperti ini, terus sama donat long john. Jadi long john itu dia kotak seperti ini, bentuknya seperti balok. Untuk resep donat ekonomis saya ini bahannya juga mungkin nggak ribet, nggak mahal juga. Saya pakai tepung protein tinggi 750 gram, tepung protein sedangnya 250 gram, Pak Maya ragi instan 18 gram, Etna bread improver 15 gram, gula pasir 80 gram, garam 12 gram, Pak Maya baking powder 5 gram, air es atau air dingin 600 gram, dan Malmila margarinnya saya pakai 100 gram. Jadi saya nggak pakai telur. Resep saya seperti itu tadi di bawah. Nah, nanti misalkan ada yang belum sempat mencatat bisa chat di bawah ini. Sebenarnya untuk donat sendiri tekniknya sama aja, cuman saya ada beberapa tips yang mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu. Nanti saya akan praktekkan caranya dan juga produk yang mungkin selama ini belum pernah lihat. Jadi kita kan taunya donat itu ya bentuknya ring yang bulat, tengahnya bolong, itu istilahnya ring. Jadi donat itu ada ring, ada sel, ada long john, ada mini. Jadi kali ini saya mau berbagi donat ring, mini, sama long john. Ya, untuk proses pengadukan sama ya, jadi donat, roti, teknik mixingnya sama semua. Jadi adonan kalau udah jadi, saya proses, saya bulut-bulutin dulu. Jadi sebenarnya donat ini ada dua teknik, ada satu yang di roll, satu dibikin bulat. Jadi kalau biasanya untuk di UMKM yang dijual di pasar-pasar biasanya dibulat-bulat. Jadi ini saya ajarkan untuk trik yang bulat. Jadi dibuletin sama seperti bikin roti manis. 50 graman seperti ini, taruh di tepung. Tepungnya tepung apa aja, kalau saya sih biasanya tepung protein sedang. Tinggal kita pipihkan rata. Saya punya cetakan donat, jadi cetakan donat di toko-toko bahan kue banyak macam-macam. Jadi kebetulan saya punya yang seperti ini. Kalau misalkan tidak ada cetakan donat, saya juga pakai model yang biasa untuk dekor cake, star tube atau cetakan bunga. Nah, ini saya kasih teorinya, cara penggunaannya. Jadi saya ada dua contoh penggunaan dengan dua alat. Yang pertama dengan cetakan donat yang umum dipakai, yang sebenarnya. Jadi caranya juga ya umum ya, kita plong seperti biasanya. Seperti ini. Terus yang satunya lagi saya pakai teknik. Memang akan ada perbedaan. Jadi kalau yang donat kita pakai ring seperti ini, kadang tergantung tengahnya ya. Kalau ini kan kita punya tengahnya lubangnya gede banget, jadi ring tengahnya gede, besar. Nah, kalau kita pakai cetakan yang seperti ini, kita balik, nah ini tengahnya lebih kecil. Ini yang donat ring ya. Jadi donat ring seperti ini. Setelah itu, setelah kita plong, saya juga ada tip. Bapak Ibu bisa dapatkan ini semacam alasnya bakpao ya. Belinya di toko bahan kue satu pak itu, isinya banyak banget. Jadi ini bisa alternatif untuk kita taruh di loyang sebagai tataan donat yang sudah kita plong. Jadi triknya, setelah kita plong dengan posisi seperti ini, kita ambilnya secara terbalik. Jadi dilebarkan sedikit aja, langsung kita taruh di atas kertas persis. Kita balik, kita taruh di atas kertas. Nah, ini bedanya kita pakai cetakan tadi kan lubang tengahnya lebih besar. Kalau kita pakai ring seperti ini dia lebih kecil.
Terus yang selanjutnya saya akan bikin donat long john. Jadi long john kita pakai bulatan 2 50 gram, saya sambung gitu aja, saya rangkap. Jangan lupa tetap pakai tepung. Saya roll sedikit supaya dia rata aja. Terus Bapak Ibu bisa pergunakan pisau yang besar, biasanya untuk pemotong daging atau es batu biasanya ada. Jadi karena ini 2 adonan saya jadikan satu, jadi otomatis long johnnya akan saya bikin 2. Nah, ini donat long john kalau mentahnya seperti ini. Sama kita taruh secara terbalik di kertas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk donat mininya sendiri nggak perlu saya praktekkan, karena donat mini yang seperti ini adalah bulat-bulatan sama seperti ini. Tapi kita motongnya 15 gram. Jadi kita ambil 15 gram, kita bulut-bulut sama seperti bikin roti. Nah, taruh di loyang, kita tunggu besar. Setelah siap goreng baru digoreng. Jadi itu aja. Jadi kalau donat mininya lebih mudah. Ya, untuk gorengnya sendiri kita butuh api yang sedang tapi stabil ya. Jadi sebelumnya kita harus panasin minyaknya dulu. Caranya tadi kan kita balik. Nah, untuk penggorengan juga sama seperti ini. Jadi dari yang posisi seperti ini kita balik. Nah, kita taruh posisi terbalik juga. Jadi mainnya terbalik. Jadi kalau mainnya terbalik dia tidak akan menutup lubangnya. Untuk teknik membaliknya juga sekali balik aja ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini, nanti kelihatan merah baru dibalik. Nah, ini kita goreng semua sampai selesai, termasuk yang long johnnya juga. Teknik toppingnya sendiri kita butuh 2 coklat yang pada umumnya dipakai untuk donat ya. Kita kebetulan punya 2 jenis coklat, yang satu coklat putih, satunya coklat dark. Jadi kita punya alpha coklat choco dark sama alpha white coklat. Yang saat ini saya pegang ini alpha white coklat. Jadi akan saya bikin donat yang bentuk ring, lubang tengah tadi yang kita goreng, tapi bentuk lubang tengah dengan topping Oreo. Jadi saya ambil 1 donat ring, setelah itu saya celup ke coklat putih alpha choco white, lalu saya timpakan ke Oreo. Jadi choco Oreo ini bisa didapatkan di toko bahan kue. Bentuknya bubuk ya, dari kalau orang bilang sih dari biskuit Oreo. Saya akan coba bikin 2. Setelah itu saya akan juga bikin choco darknya. Dark coklatnya alpha coklat dark ini saya akan pakai toppingan untuk
saya punya kacang sama coklat bread brand. Jadi untuk kacang sendiri, topping kacang ini juga sama, caranya sama seperti Oreo tadi. Kita masukkan coklat dark, habis itu kita tempatkan di kacang dengan cara langsung ditekan, sekali tekan gini aja, jangan diputer ya Bapak Ibu, cukup ditekan gini aja langsung angkat, dia udah nempel. Kalau diputer dia coklatnya bisa jatuh ke kacang atau nanti bisa mengotori dari coklat cair yang kita tempatkan di wadah untuk celupan ini. Untuk yang Oreo tadi bisa kita tambahkan hiasan satu garis saja, terus dari garis berlawanan pakai Alpha Choco White yang kita cairin, terus tempatkan di plastik contong. Caranya pernah saya ajarkan waktu bikin bolu gulung itu, jadi cukup ambil patahan sedikit, masukkan plastik contong, masukin ke gelas yang diisi air panas, nanti dikucek-kucek sampai dia mencair seperti ini. Nah, ini bisa untuk hiasan topping. Terus saya selanjutnya bikin varian berikutnya, yaitu coating. Jadi donat coating ini supaya dia tampilannya mengkilap. Jadi setelah kita celup di coklat Alpha Choco Dark, nah ini Bapak Ibu tekan, tekan ke bawah sampai dia melumer merata gitu. Dia akan posisinya nanti mengkilap. Terus selanjutnya saya akan bikin yang coklat, atau saya bikin yang keju dulu ya. Untuk krimnya bisa pakai buttercream. Kalau saya sendiri ini saya pakai Vivo topping es. Jadi Vivo ini tinggal kita kocok, pakai mixer dia sampai mengembang, dia kaku, bentuknya seperti ini. Nah, ini saya pakai untuk krimnya. Kalau misalkan mau pakai buttercream juga bisa, tapi kalau untuk gurih atau enak saya rasa masih enak pakai topping es atau pakai Vivo topping cream ini. Setelah itu kita taruh di keju parut. Keju parutnya juga sama, jadi tekniknya juga sekali tempel ya Bapak Ibu. Jadi langsung ditekan, angkat. Jadi kalau misalkan ada yang kurang nempel, tinggal ditambahkan aja. Jadi yang jelas untuk penopingan donat, waktu donat ini nempel ke media toppingnya, entah itu kacang, mesis atau keju, jangan diputar. Jadi ditekan aja, habis itu langsung diangkat. Hasilnya akan lebih bagus, lebih rapi ketimbang nanti misalkan Bapak Ibu putar, nanti hasilnya lebih acak-acakan, akhirnya kurang rapi. Kesannya kurang rapi. Terus yang selanjutnya saya akan coba bikin coklat keju. Jadi kalau coklat keju kita pakai krimnya tetap pakai Vivo topping es, bukan pakai coklat. Terus yang selanjutnya saya punya donat tinggal 2. Jadi yang satu akan saya bikin untuk coklat. Saya punya Mrs. Bread Brand. Ini juga sama. Jadi triknya langsung masuk, tekan, jangan diputar, tekan aja langsung angkat. Terus yang satunya saya akan pakai Mrs. campur. Nah, untuk donat ring saya hari ini sudah selesai. Nah, untuk donat shellnya juga sama, sebenarnya triknya sama seperti tadi.
Jadi saya juga mungkin nggak perlu saya praktekkan. Semoga kalau misalkan ada waktu saya kunjungan ke tempat usaha Bapak Ibu, nanti akan lebih detailnya akan saya ajarkan. Sebenarnya gampang, bentuknya hanya beda, dia panjang, kalau ini kan ring gitu. Tekniknya juga sama, cara nyelupinya juga sama, prosesnya juga sama semua, beda di bentuk aja. Nah, terus untuk yang donat mini juga sama, jadi donat mini juga bedanya cuma di bentuk aja. Kita bikinnya kecil-kecil bulat-bulat. Nah, jadi donat mini jualnya seperti ini. Jadi kalau misalkan mikanya Bapak Ibu nggak dapetin yang isi 8, ada juga yang dijual biasanya untuk nasi kuning. Jadi kecil kotak gini yang tutupan langsung gini, nah itu biasanya isi 6. Nah itu juga bisa dipakai Bapak Ibu. Yang penting dari 6 donat mini itu beda-beda. Karena ini saya punya 8, ada 2 yang kembar. Jadi hanya supaya untuk melengkapi isi 8 di dalam satu mika. Jadi produk donat ekonomis yang bisa dijual di pasar udah selesai. Jadi simple banget, jadi caranya cuma seperti ini aja. Jadi kali ini saya nggak praktekkan donat yang seperti di mall yang pakai glazing. Nanti akan saya sampaikan atau saya demokan di lain kesempatan. Oke Bapak Ibu, waktu sudah beranjak dan demo saya untuk donat sudah selesai. Jadi untuk donat sendiri yang saya bagikan ada donat ring, donat sel bentuk long john dan donat john, serta donat mini. Untuk donat ringnya sendiri, di sini saya udah praktekkan tadi donat ring coklat, kacang, coklat, mesis warna, keju, oreo, sama donat mini, isi 8 1 pack, sama donat long john. Jadi untuk long john sendiri bentuknya sama juga, bedanya hanya kalau di long john nanti kita belah di sampingnya ini, kita tambahkan krim atau selai atau apapun. Setelah itu baru kita proses topping seperti donat pada umumnya, yang ring atau yang mini. Oke Bapak Ibu, untuk produk-produk Hakiki Donata sendiri Bapak Ibu bisa dapatkan di toko bahan kue terdekat, atau kalau memang ada kesulitan untuk mendapatkannya bisa melalui Shopee dan Tokopedia. Jangan lupa juga Bapak Ibu like, share, dan komen di akun Facebook PT Hakiki Donata, Instagram PT Hakiki Donata, dan kita juga ada di YouTube. Di Instagram juga kita ada di TV. Jadi jangan lupa juga saksikan selalu update baking demo teman-teman baker yang lain setiap hari Rabu, Kamis, Jumat di Instagram. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah inspirasi Bapak Ibu untuk menambah varian produk di toko atau di usaha jualan Bapak Ibu di bidang bakery. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa kembali.